Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Maret 2025 ya. Seperti biasa Aquarius, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Aquarius, kita langsung mulai energi dirimu dengan dirinya. Dibuka oleh Ten of Wands di sini. Berikut ada energi dari Temperance, berikut di situ ada energi dari The Sun reverse ya, tapi kemudian di sana ada energi dari Five of Pentacles, dan kemudian di sana ada energi dari The Lover. Berikutnya di situ ada energi dari King of Wands tapi reverse. Kemudian di sana ada energi dari Two of Swords, dan kemudian di sana ada energi dari The Hangman, dan berikut di sana ada energi dari Death ya. Oke. Nah, jadi kalau Mari lihat seperti ini, kamu nampaknya nanggung ya dalam hubungan sama si dia, nanggung kamunya. Mungkin di sini memang karena kamu belum yakin betul ya. Sebenarnya kamu bagaimana dalam hubungan dengan si Yayang Bebeknya kamu. Jangan-jangan di situ tuh juga kayak yang apakah kamu cinta sama dia, sesungguhnya apakah kamu cinta atau enggak, kamu belum paham gitu ya. Kadang-kadang kamu ingin bersama dengan dia, kadang-kadang kamu sepertinya muak gitu ya, sepertinya kamu kayak yang bosen, sepertinya kamu ingin menjauh dari dia, nggak mood mau ketemu sama dia gitu ya. Atau ketika kamu diajak sama si Yayang Bebeknya kamu ini tuh melihat tentang masa depan hubungan kalian gitu ya, dia ngajak kamu ngobrol apa sih sebenarnya planningnya kamu dengan si Yayang Bebek ini. Nah, itu jangan-jangan menjadi topik yang cukup mengerikan bagi kamu gitu ya. Kamu juga tidak paham gitu loh. Sebenarnya ini ada ujungnya ndak nih. Maksudnya ada ujungnya ke kalau hubungan dia itu tuh pacaran kan. Kalau sebuah hubungan yang pacaran itu kan ujungnya adalah pernikahan kan gitu ya. Babak terakhir dari pacaran. Nah, kemudian masuk ke pernikahan, mulai lagi babak baru. Nah, ujungnya babak baru dalam pernikahan apa gitu ya kan. Nah, di sana. Jadi begitu si Yayang Bebek mengajak kamu untuk ngomong yang serius gitu ya, menggambarkan satu arah ya, satu arah kemana nih hubungannya. Nah, di situ tuh kamu bisa kayak kikuk, bingung gitu ya. Kamu mungkin kayak ngerasa tertekan di sana. Atau kadang-kadang kamu antusias gitu ya, mau membawa hubungan kalian ini tuh ke level yang lebih serius, tapi sebentar kemudian kamu bisa merasa ya bahwa hubungan yang lebih serius itu tuh kayak satu hal yang membebani dirimu gitu ya. Jadi seseorang ini tuh terkadang kalau Mari nampak ya, seseorang ini tuh hanya terkadang saja yang kamu butuhkan hadir dalam hidupmu gitu ya. Jadi ibaratnya kayak kamu separuh hati dalam relationship ini gitu loh. Walaupun entah bagaimana sudah dilakukan oleh si pasangannya kamu, nunjukin dirinya dia yang sungguh-sungguh, yang serius sama kamu. Tapi hal itu tuh ya, tindakannya dia itu tuh tidak cukup untuk memotivasi kamu agar konsisten, agar berintegritas, agar sungguh-sungguh gitu ya, membangun hubungan sama si dianya. Nah, beberapa di antara kalian, walaupun ini hubungannya sudah di dalam level pernikahan, tapi nampak-nampaknya ada penyesalannya kamu gitu ya. Nyesal kok ya kamu buru-buru kemarin ya, kamu kok bisa nekat, atau kamu kok bisa-bisanya lah katakan gitu ya, berani-beraninya naikkan hubungan kalian ini ke pernikahan. Nah, sekarang ini tuh kamu kayak ngerasa bosen, kamu kayak ngerasa terlalu lelah gitu ya, atau kamu di situ tuh kayak ngerasa
kurang puas gitu ya dengan kesinggelannya kamu. Kamu masih ingin bebas, masih ingin lepas gitu ya, masih ingin sakarep-karepnya kamu, tapi kok rasa-rasanya keinginan bebasnya kamu itu tuh jadi terhalang-halangi sebab karena statusnya kamu dengan si pasangannya kamu ini gitu ya. Statusnya kamu sebagai suami atau sebagai istrinya dia, kamu rasa itu tuh seperti pagar gitu lah, seperti pagar untuk kamu bisa leluasa melakukan apapun yang ingin kamu lakukan gitu. Jadi kalau mau lihat di sini tuh kamu bisa moodnya naik turun, swing banget gitu loh ya. Jadi ketidakbahagiaanmu, kecemasannya kamu, kelelahannya kamu, itu tuh kayak seolah-olah kamu kamu bikin gitu ya, si dianya itu tuh yang bersalah gitu loh. Nah, situ ya. Jadi kamu menunjuk si pasangannya kamu ini tuh sebagai orang yang tanda kutip merepotkan dirimu. Dia seperti orang yang ngerjain dirimu gitu ya, sehingga kamu mengalami ketidakbahagiaan itu, ketidakpuasan itu, beban itu dan seterusnya ya, dalam artian perasaan atau pikiran negatif gitu loh ya. Mari lihat. Itu tuh pada sebenarnya karena kamunya aja yang belum mantap, yang belum yakin dalam hubungan kalian ini gitu ya. Jadi ceritanya on off ya, mungkin saja ini tuh on off-nya dalam urusan pacaran ya, karena hanya pacaran yang masih bisa dianggap wajar. Kalau kemudian di situ tuh model suasananya atau perjalanannya on off, sebentar ada, sebentar tidak. Kalau untuk yang sudah pernikahan kan nampak-nampaknya agak repot ya jika memainkan model skenario yang on off tadi. Paling-paling ya gitu tadi, kalau kamu sudah dalam urusan pernikahan dengan seseorang ini, kamu bisa marah-marah nggak jelas gitu ya, kamu bisa kayak yang playing victim, dramatis lah pokoknya, kamunya itu tuh dramatis. Jadi di sini tuh sadar nggak sadar kamu bisa aja jadi sosok seseorang yang nunjukin ini loh, keegoisannya kamu, kekanak-kanakannya kamu, kayak gitu ya Aquarius ya. Jadi kamu juga bisa menjadikan seseorang ini tuh sebagai, yang tadi kata Maria, mari ulangi lagi, dia sebagai orang yang kamu tuduh bersalah atas pikiran dan perasaan yang kamu alami dalam artian yang negatif, sehingga kamunya bisa kayak yang menuntut seseorang ini tuh untuk membalas ya, untuk membayar apa yang kamu alami itu tadi, dalam artian negatif itu tadi. Nah, di situ. Kalau mari lihat kecenderungannya mah untuk saat ini tuh kamu mau neko-neko ini ya. Sama sia yang bebeknya kamu ini. Mau yang kayak tidak serius tapi dianya selalu ada untuk kamu. Bisa paham ya semoga ya. Jadi kamunya nggak mau serius sama dia, tetapi dianya kamu tuntut ya, atau kamu harapkan minimal di sana bahasanya ya, untuk mau bersungguh-sungguh, benar-benar total membangun relationship sama kamunya. Gitu kalau mari nampak ya. Nah, kalau kalian di sini tuh walaupun sedang manis ya, bersikap manis sama si dia, tapi sikap manisnya kamu itu tuh enggak lama-lama itu kalau mari nampak ya, untuk di rentang rentang 14 hingga 21 Maret ya. Kamu bisa 2-3 jam manis gitu ya. Kemudian 21 jam berikutnya kamu bisa masam, kecut gitu ya. Sama sih ya yang bebeknya kamu ini. Gitu loh. Dan kamu di sini tuh kayak yang berharap ya, mari nampak bahwa dianya itu tuh nggak tahu sesungguhnya kamu ini tuh bagaimana ya ke dianya, kebingunganmu, ketidak konsistenannya kamu, ketidakseriusannya kamu. Mari lihat kamu berusaha untuk tutupi itu dari si ya yang bebeknya kamu. Sebab kan kalau misalnya kamu nunjukin apa adanya kamu, udah pasti kan si pasangannya kamu ini tuh pergi gitu ya, sebab kan nggak ada orang yang mau ada di garis abu-abu gitu ya. Tapi di sini tuh kaum Aquarius mantap ini, kamu pandai bersandiwara lah gitu ya.
Kamu pandai mengaburkan gitu loh, penilaian ya tentang bagaimana kamunya yang tadi, yang mencela-mencela tadi gitu ya, dari pandangan, dari penilaian ya si Yayang Bebeknya kamu di sana. Jadi kamu itu tuh ibaratnya kayak yang mau selalu ya diterima oleh si dianya gitu. Dan untuk beberapa nampak-nampaknya kamu hanya menghubungi dia, terkoneksi sama dia ketika kamu suntuk aja ya. Atau katakan ketika kamunya itu tuh butuh aja sesuatu dari si seseorang ini gitu ya. Misalnya kamu lagi pengen ada yang nemenin kamu untuk ngabisin weekend misalnya gitu ya, ada seseorang yang hadir ketika kamu lagi gabut gitu ya. Atau ini maaf untuk beberapa Aquarius, tidak semua ya, kamu bisa aja menghubungi seseorang ini tuh kalau kamu lagi butuh seks atau kamu lagi butuhnya itu tuh duit, nah seperti itu ya. Jadi kayak seseorang ini tuh kamu jadikan sebagai bank energinya kamu. Energi itu tuh kan bisa dalam bentuk waktu, bisa dalam bentuk kehadiran, bisa dalam bentuk uang, seks, dan seterusnya gitu ya kan. Nah jadi kayak yang seseorang ini tuh kamu kunjungi, kamu datengin, kamu manis-manisin hanya sebab karena ada motif terselubungnya kamu, yang dimana motif itu tuh orientasinya untuk kebutuhan dirimu pribadi. Nah, seperti itu ya. Dan ya beberapa kalian di sini tuh nampak-nampaknya pun ya, tidak semua tapi ya, tidak semua, nampak-nampaknya memang juga kedip-kedip mata ya sama cowok-cowok lain atau sama cewek-cewek lain di luar sana. Nah, kalau kamu kedip-kedip matanya ketika saat ini relationshipmu sama si Yayang Bebek ini tuh hanya sebatas teman tapi mesra, hubungan nggak jelas gitu ya, ya itu tuh wajar-wajar aja ya. Tapi begitu misalnya kalian sudah memasuki level pernikahan atau minimal di situ tuh pacaran, kok ini ya gimana gitu ya Aquarius. Aduh, Aquarius ini. Nah itu tadi ya. Jadi kayak kamu juga cukup pandai kalau Mari lihat di sini. Kamu bisa aja mengkondisikan pemberiannya kamu dalam hubungan kalian seminim mungkin, tetapi apa yang kamu dapatkan dari dia sebanyak-banyak mungkin gitu ya. Nah di sana kamu juga kayak yang nggak tenang dalam hubungan kalian, bisa-bisa aja kamu tiba-tibanya ya tadi ngamuk-ngamuk gitu ya, karena hal-hal kecil kamu bisa gede-gedein di situ ya, atau yang kayak nggak ada, harusnya sih nggak ada masalah, tapi kemudian kamu bisa aja gitu ya nyari-nyari problem gitu. Nah di sana kamu kadang-kadang ya nunjukin kalau kamunya itu tuh cemburu gitu ya. Nah, di sana ketika kamu cemburu kamu bisa menyalahkan dia, kenapa dia bisa-bisanya, berani-beraninya bikin kamu cemburu, padahal boleh-boleh jadi kecemburuan yang kamu arahkan ke dia itu tuh ndak ada alasannya gitu ya. Agak-agaknya mau sedikit berlebih-lebihan kayak kata Mari tadi, lumayan dramatis gitu ya kaum Aquarius di belakangan hari ini dan berlanjut hingga sampai di tanggal 21 Maret. Tapi ingat ya, yang Mari bacakan di sini sebagai energi Aquarius dalam kehidupan nyata bisa aja kebalik ya. Itu adalah energi dari pasangan Aquarius. Gitu ya. Ini general reading, ada kemungkinan besar pembacaannya terbolak-balik, jadi dicocok-cocokkan aja kalau memang bisa cocok, kalau memang tidak cocok ya, tidak resonate, ditinggalkan video ini ya, karena ini tuh energi Aquarius yang lain gitu loh ya, bukan energi Aquariusnya dirimu gitu ya, atau Aquarius yang kamu kenal gitu ya. Nah di sana jadi
dalam relationship ini sesungguhnya nggak peduli seberapa cueknya kamu, seberapa inginnya kamu menjauh, seberapa tidak konsistennya kamu, gitu ya, seberapa tidak setianya kamu, namun kamu akan selalu mengkondisikan hubungan dengan si dia bisa kamu masuki ya kapanpun kamu inginkan. Nah, seperti itu. Hubungan ini tidak boleh mengikatmu, namun juga hubungan ini tuh masih steady ya, siap sedia, ready gitu ya, menerima kapanpun kamu ingin melanjutkan perannya kamu sebagai kekasihnya dia. Gitu ya. Jadi ini tuh kayak panggung sandiwaranya kamu, mari nampak ya, relationship sama si Yayang Bebek. Nah, Yayang Bebek sendiri melihat sikapmu yang seperti itu, oh ini tuh kamu pasti kayak bikin dia itu merasa gimana gitu ya, dalam artian yang nggak enak ya. Tiba-tibanya kamu manis malam ini, seharian ini gitu ya, kamu udah mesra, kamu menjanjikan pernikahan, kamu melambungkan dia ke langit ketujuh gitu ya, tapi bisa besok lusanya kamu raib ya. Seolah-olah kamu kayak kehilangan nomor handphonenya dia, atau kayak seolah-olah kamunya itu tuh nggak pernah brojol, nggak pernah lahir di muka bumi pertiwi ini gitu ya. Nah gitu, atau kamu yang kayaknya tiba-tiba marah, nunjukin kamu tidak puas gitu ya, kamu kok kayaknya kadang-kadang itu tuh seperti petasan gitu ya, tiba-tiba meledup gitu kan, bikin seseorang ini tuh jadinya goncang gitu loh, kalau mari lihat ya, goncang jiwa dan raganya dia di sini ya. Bisa-bisa dia memang juga kayak yang serba salah sebab karena melihat sikapnya kamu gitu. Jadi kayak seseorang ini tuh mau ini tuh yang sedih banget gitu ya. Kok bisa-bisanya lah kamu memperlakukan dia kayak gini ya, on off nggak jelas. Beberapa di antara kalian sepertinya terendus oleh si pasangannya kamu, sedang pula membuka diri pada pria atau wanita lain gitu ya. Jadi untuk kamu pahami Aquarius, dianya itu tuh jauh tidak bahagia kalau dibandingkan dengan dirimu. Tetapi walaupun dia tidak bahagia ya, walaupun dia merasa banyak tekanan, walaupun dia kayak ngerasa lebih banyak waktunya dia diisi dengan kehadiran kesepian gitu ya, karena dirimu itu tuh nggak tahu raibnya gitu ya, juntrungannya kamu ini tuh kemana gitu ya. Jadi ya adalah rasa kayak kehilangan kamu gitu ya, rasa sedih gitu loh ya, banyakan galau-galaunya ini sesungguhnya si Yayang Bebeknya kamu gitu Aquarius. Ini kan orang mau sungguh-sungguh sama kamu ya, dia kan ndak yang bercandaan sama kamu, apalagi kalau dianya itu tuh udah status suaminya kamu, istrinya kamu, atau ibu anak-anakmu, bapak anak-anakmu gitu ya kan, bapak anak-anaknya dia gitu ya, bapak anak-anaknya dia atau ibu anak-anaknya dia. Jadi kan dia berharap ya kehadirannya kamu itu tuh utuh gitu loh, sebagai suami, sebagai bapak, sebagai ibu, tapi dia nggak ngelihat itu, atau minimal sebagai kekasih gitu ya. Orang ini tuh bisa kayak yang ngerasa aku nih udah berkorban banyak, gitu ya, aku berkorban banyak, tapi kok rasa-rasanya pengorbananku ini tuh nggak cukup untuk kamu nilai di ranah positif gitu loh, seperti dia selalu kurang gitu ya. Ya buktinya kamu bisa menghilang, kamu bisa marah-marah, kamu bisa kayak menuduh-nuduh dia nggak jelas, kamu bisa kelihatan agaknya kedip-kedip mata sama orang lain gitu ya. Jadi ada saja di sini tuh dapatnya si pasangan kamu alasan untuk dia wajar gitu ya, mengalami kegalauan ini, mengalami kehampaan ini, mengalami ketidakbahagiaan ini. Nah jadi kalau ini tuh cewek, ini tuh bisa nangis-nangis gitu ya, rasa-rasanya kok kayak terombang-ambing gak jelas gitu ya. Jadi ini tuh gak tenang ya. Mental emosionalnya si Yayang Bebek kamu rasa-rasanya seperti kondisi tidak baik-baik saja. Seperti itu ya. Ini kan kamu juga nanti agak-agaknya menutupi
menutup-nutupi ya dirimu ke si dianya gitu ya. Kamu kayak ngebatas-batasi kembali dirimu ke si dianya. Nah, pembatasan yang kamu lakukan ke dia ini kok bikin rasa-rasa kecewa gitu ya. Ngapain sih kamu kayak gitu itu. Jadi seseorang ini tuh bisa, dia kalau boleh ya, kalau boleh kamu izinkan ya. Banyak ini tuh unek-unek yang mau dia sampaikan ke kamu. Gitu. Ya, banyak hal juga yang bisa aja mau dia pertanyakan ke kamu. Kamu ini tuh maunya kayak gimana? Sesungguhnya cocoknya si dia ini tuh bersikap sama kamu itu tuh kayak seperti apa gitu ya. Di sana. Jadi kayak seseorang ini tuh butuh kejelasan sesungguhnya dari kamu, atau minimal ya kalau kamu nggak mau memberikan kejelasan apapun sebab karena keterbatasan kata-katanya kamu gitu ya. Minimal kamu di situ tuh hadir aja selalu untuk si seseorang ini. Hadir gitu. Bukan maksudnya hadir 24 jam gitu ya. Tetapi selalu mudah untuk dia akses, selalu datang dengan kesadarannya kamu bahwa kamu ini tuh kekasihnya dia, suaminya dia, atau istrinya dia. Nah, seperti itu. Ya, yang mungkin tadi yang meminta kejelasan terang benderang itu tuh tentu saja itu energi yang dalam relationship-nya apa tuh namanya, teman tapi mesra gitu ya, atau hubungan tanpa status yang gitu tuh ya. Sebab kalau hubungan tanpa status kan sangat amat melelahkan sesungguhnya kan. Nah, di sana kalau kamu mau serius sama seseorang ini ya, bisa banget ini, bisa banget gitu loh. Karena orang ini tuh nampaknya Mari siap betul ini tuh berkomitmen full sama kamu. Siap betul. Itu ya. Jadi kalau di saat ini kamu sudah butuh ya hubungan yang selalu ada, yang akan bertumbuh, yang akan berkembang. Lah ini partnernya ya. Ini udah cocok ini untuk bangun hubungan yang serius gitu ya. Nah, di sana walaupun mungkin dia itu tuh pacarnya orang, nah ya bisa aja nanti itu tuh dia ninggalin pacarnya demi untuk serius sama kamu. Tapi ya tadi ya, kamu juga harus punya niatan yang jelas di situ ya. Jangan sudah dianya ninggalin pacarnya lantas langsung kamunya juga ninggalin dia. Jangan tega sampai kayak gitu ya. Di sana. Tapi kalau ini tuh kamu, sebab ini pun nampaknya untuk beberapa ya, tidak semua, bisa aja dia juga lagi terikat komitmen ya sama orang lain gitu ya. Jadi mungkin kalau itu tuh kamu sedang berhubungan sama lakinya orang atau sama sama bininya orang gitu ya. Ya itu sih Mari agak-agak gimana gitu ya bilanginnya sama kamu ya. Di sana. Tapi ingat aja kalau si dianya itu tuh single ya, jelas-jelas kamu ketahui dianya itu tuh single, boleh banget ya kalau kamunya mau mempertimbangkan seseorang ini tuh sebagai partner yang kamu ajak untuk melangkah ke masa depan ya. Oke, sebab ini tuh aman banget kalau dianya ini tuh memang single ya. Kalau udah berpasangan tadi levelnya pacaran juga masih aman gitu ya. Nanti dia akan bisa itu tuh ninggalin, lagi-lagi dia bisa akan ninggalin itu pasangan dia yang lain demi bersama dengan kamu. Tapi tentu saja dia akan mau ninggalin pasangan dia yang lain ya, pacarnya dia yang lain, ketika sudah melihat bagaimana kesungguhan dirimu. Dalam bacaan kita kali ini Aquarius, hadir energi dari Sagittarius, kemudian di situ ada energi dari Pisces, Libra hadir, Scorpio masuk, Gemini ada, kemudian ada energi dari Leo, ada energi dari Taurus. Itu aja. Oke. Semoga yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.